Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sartono yang telah mengizinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema menjaga kebersihan dalam Islam. Tema ini sangat penting karena kebersihan bukan persoalan kesehatan jasmani, tetapi juga merupakan cerminan dari iman kita sebagai seorang muslimin maupun muslimah. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Hal ini dari banyaknya ayat dan hadis yang menekankan pentingnya kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa kebersihan baik jasmani maupun rohani adalah hal yang sangat disukai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian integral dari keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya wajib menjaga kebersihan pribadi saja, tetapi juga lingkungan sekitar kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kebersihan diri adalah kewajiban utama bagi seorang muslim. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan tubuh melalui wudu, mandi wajib, dan menjaga penampilan. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat ini menunjukkan bahwa wudu bukan hanya persyaratan sahnya salat, tetapi juga cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu bersih, seperti memotong kuku, mencuci tangan sebelum makan, dan menggosok gigi. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Tidak hanya kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian besar dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan rumah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 26 yang berbunyi, dan sucikanlah rumahku. Ini untuk orang-orang yang tawaf, yang beribadah dan rukuk yang serta sujud.
peduli terhadap lingkungan secara umum. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 3 hal yang dapat mendatangkan laknat, yaitu buang air di tempat sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mencemari lingkungan dengan sampah ataupun kotoran. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan memiliki banyak manfaat, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Tubuh yang bersih akan terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman dan damai. Selain itu, kebersihan juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga kebersihan, kita menunjukkan ketaatan kepada perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, mengabaikan kebersihan dapat mendatangkan berbagai masalah. Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, hati-hatilah terhadap kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan olehnya. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis ini menunjukkan betapa menjaga kebersihannya termasuk dalam hal yang sering dianggap sepele. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, untuk menjaga kebersihan ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan. Di antaranya menjaga kebersihan diri, seperti rutin mandi, memotong kuku, dan menjaga kebersihan pakaian. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah, membersihkan rumah secara rutin, membuang sampah pada tempatnya, dan memastikan udara di rumah selalu segar. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya membuang sampah sembarangan, mengolah limbah dengan baik, dan mengajak orang lain untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Yang keempat dan yang terakhir, menjaga kebersihan tempat ibadah. Aktif membersihkan tempat atau masjid ibadah lainnya agar tetap nyaman dan suci untuk beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kebersihan bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga cerminan kita dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menciptakan kehidupan yang sehat, nyaman, dan harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kebersihan dalam segala aspek kehidupan. Mari kita jadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup dan ibadah kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.